Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada poin berikutnya, yaitu faedah yang ketujuh. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau membawakan sebuah faslun duhuru atharin ni'mati minal jamalil ladhi yuhibbuhu Allah. Sebuah pasal di situ wajibnya seorang hamba menampakkan atau mewujudkan kenikmatan dari keindahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita menampakkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa pakaian yang lahir atau perhiasan yang halal. Kemudian Syekh membawakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa qawluhu fil hadithi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha indah, yuhibbul jamal, dan Allah mencintai keindahan. Yatanawalu jamal thiyabi al-mas'ul anhu fi nafsil hadis. Hadis ini tadi mencakup keindahan-keindahan berupa pakaian yang lahir, sebagaimana yang langsung ditanyakan oleh sahabat kepada beliau dari potongan hadis di atas. Wa yadkhulu fihi bitariqil umumi al-jamal min kulli syai'. Dalam hadis ini juga mencakup keindahan segala sesuatu secara umum. Juga dalam hadis yang lain, wa fis sahihi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dalam kitab sahih, yakni diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa fis sunani, dan dalam kitab Sunan, yakni diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, At-Tayalisi, Imam Ahmad, dan juga Ibnu Abi Dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala suka ayyura atharu ni'matihi ala abdihi, melihat nikmat yang dia berikan kepada hambanya. Wa fiha an Abil Akhwas al-Jushami qala. Masih dalam kitab As-Sunan disebutkan satu riwayat dari Abul Ahwas al-Jushami. Dia berkata, ra'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa alayya atmaru. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku, ketika itu saya memakai pakaian yang lusuh atau pakaian yang kumal. Faqala, maka beliau bertanya, hal laka min malin, bukankah kamu mempunyai harta? Qultu na'am,
Maka aku menjawab, iya. Qala min ayyil mal? Beliau bertanya lagi, harta jenis apa? Qultu min kulli ma atallahu minal ibli wasyai. Saya katakan lagi, yakni dari segala yang Allah berikan kepadaku berupa unta dan kambing. Qala, maka beliau bersabda, fal tura ni'matuhu wa karamatuhu alaika. Maka hendaknya engkau perlihatkan nikmat dan kemuliaan Allah yang diberikan kepadamu. Syekh melanjutkan penjelasannya, fahuwa subhanahu yuhibbu dhuhura athari ni'matihi ala abdihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang melihat wujud nikmat yang telah diberikannya kepada hambanya. Fa'innahu minal jamalil ladhi yuhibbuhu. Karena sesungguhnya memperlihatkan nikmat Allah merupakan salah satu keindahan yang dicintainya. Wa dzalika min syukrihi ala ni'amihi. Dan sekaligus itu sebagai bentuk syukurnya seorang hamba atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Wa huwa jamalun batinun. Dan syukur itu sendiri merupakan keindahan batin. Fa yuhibbu ayyura ala abdihi al-jamal dhahira bin ni'mati. Dengan kata lain, Allah subhanahu wa ta'ala senang melihat keindahan yang lahir. Keindahan yang lahir yaitu wujud nikmatnya yang telah diberikannya kepada hambanya. Wal jamal al batina bisyukri alaiha. Dan Allah juga senang melihat keindahan batin, yakni dengan rasa syukur hamba tersebut kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Wala mahabbatuhu subhanahu lil jamali anzala ala ibadihi libasan wa zinatan tajammala dhawahirahum. Oleh sebab kecintaan Allah kepada keindahan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada hamba-hambanya libasan wa zinatan, yaitu pakaian dan perhiasan, tajammala dhawahirahum, untuk memperindah penampilan lahiriah mereka. Wa taqwa tajammala bawatinahum. Dan pakaian yang lain yakni pakaian taqwa tajammala bawatinahum, untuk memperindah batin mereka. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian libasan, pakaian, yuwari sawatikum warisha, yang fungsinya adalah untuk menutup auratmu, dan fungsi yang kedua adalah warisha, dan juga sebagai untuk perhiasan bagimu. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan akan tetapi pakaian takwa atau ketakwaan itulah yang lebih baik. Kemudian di akhir ayat Allah menutup dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fi ahlil jannah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman mengenai penduduk surga, yakni dalam surat Al-Insan ayat 11 sampai 12. Fa waqahumullahu syarra dzalikal yaumi.
maka Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, yakni penduduk surga, syarra dzalikal yaumi, kesusahan di hari itu, yakni di hari kiamat nanti. Walaqahum nadrata wa surura, dan Allah memberikan kepada mereka nadratan, keceriaan, wa sururan, dan kegembiraan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan dia Allah memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka tersebut berupa apa? Jannatan wa harira, berupa surga dan pakaian sutra. Fajammala wujuhahum bin nadrati wa bawatinahum bis sururi, maka dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan keindahan pada wajah-wajah mereka dengan keceriaan. Adapun batin-batin mereka bisurur, dengan kegembiraan. Wa abdanahum bil harir, dan juga Allah memperindah badan atau tubuh mereka dengan pakaian sutra. Wa huwa subhanahu kama yuhibbul jamala fil aqwali wal af'ali wal libasi wal hayati, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mencintai keindahan pada ucapan-ucapan seseorang, perbuatan-perbuatan seseorang, pakaian-pakaian seseorang, dan penampilan seseorang, yubghidul qabiha minal aqwali wal af'ali was thiyabi wal hayati, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala membenci ucapan-ucapan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, pakaian-pakaian yang tidak baik, dan juga penampilan yang tidak baik. Fayubghidul qabiha wa ahlahu wa yuhibbul jamala wa ahlahu, maka Allah Subhanahu wa taala membenci kejelekan atau keburukan dan juga pelakunya, pelaku keburukan, dan kebalikannya wa yuhibbul jamala wa ahlahu, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan dan orang-orang yang melaksanakan atau melakukan atau menyandang keindahan tersebut. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa share kepada orang lain supaya manfaatnya semakin menyebar di tengah-tengah masyarakat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.